Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Marginingtyas Andika Putri, NPM 2120104116 dari kelas K5 S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi probabilitas dan distribusi probabilitas sebagai salah satu syarat tugas akhir mata kuliah Statistika Bisnis 1. Silahkan menonton. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu implementasi materi probabilitas atau distribusi probabilitas di SMA Negeri 1 Tunjungan untuk memenuhi tugas akhir Statistika Bisnis 1. Ini untuk nama dan identitas saya seperti yang saya sebutkan tadi. Pendahuluan dari tugas akhir ini yaitu latar belakang mengapa saya mengambil unit ini. Alasannya yaitu karena SMA 1 Tunjungan atau biasa disebut Semantun merupakan salah satu satuan pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Blora yang saat ini mempunyai jumlah siswa sekitar 1.000 anak dengan siswa yang sangat aktif baik dalam organisasi maupun ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. SMA 1 Tunjungan sendiri merupakan SMA adiwiyata nasional yang tentu saja mengutamakan kebersihan lingkungan dan keindahan tamannya. Nah, berdasarkan beberapa hal menarik di atas itulah yang menyebabkan saya memilih SMA 1 Tunjungan sebagai unit dalam tugas akhir saya yang tentunya memiliki banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa saya perhitungkan ke dalam tugas akhir statistika berikut. Yang pertama mengenai distribusi binomial. Untuk soalnya yaitu suatu kelas 12 IPS 4 sepakat membuat kaos sebagai identitas kelasnya. Nah, dalam pembuatan tersebut terdapat 20% kaos yang cacat. Apabila diambil 8 kaos secara acak, berapa probabilitas 6 kaos yang rusak? Nah, untuk perhitungannya ke slide selanjutnya. Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai perhitungan di atas. Nah, dari perhitungan di atas didapatkan hasil dan kesimpulan bahwa probabilitas 6 kaos yang rusak apabila diambil 8 kaos secara acak yakni sebesar 0,00007168. Soal selanjutnya mengenai probabilitas gabungan atau joint probability. Diketahui bahwa ada seorang siswa laki-laki yang akan mengikuti salah satu seleksi rekrutmen anggota klub voli. Nah, siswa tersebut memiliki probabilitas diterima sebagai anggota voli sebesar 70%. Jika laki-laki tersebut diterima sebagai anggota baru, probabilitas posisi kapten yaitu 25%. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa probabilitas siswa diterima dan menempati posisi sebagai kapten di klub voli tersebut. Dari soal tersebut dimisalkan bahwa A menyatakan peristiwa siswa laki-laki diterima dan B menyatakan siswa laki-laki menempati posisi sebagai kapten. Dengan demikian probabilitas yang akan ditentukan adalah P dalam kurung A. Nah, selanjutnya akan dihitung sesuai di atas. Yang selanjutnya didapatkan hasil dan kesimpulan bahwa probabilitas siswa diterima dan menempati posisi sebagai kapten di klub voli tersebut yaitu sebesar 17,5%. Yang ketiga yaitu soal mengenai distribusi hipergeometrik. Untuk soalnya bahwa terdapat 18 siswa yang mengikuti ekstra padus. Dari 18 siswa tersebut 8 siswa laki-laki. Apabila dipilih 12 siswa secara acak untuk mengikuti lomba, berapa probabilitas terpilih 4 siswa laki-laki? Dari soal tersebut kemudian diperhitungkan dengan cara di atas, yang kemudian dapat didapatkan hasil dan ditarik kesimpulan bahwa probabilitas terpilihnya 4 siswa laki-laki apabila dipilih 12 siswa secara acak untuk mengikuti perlombaan tersebut yakni sebesar 0,02826. Soal yang keempat mengenai aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk soal nomor 4 diketahui bahwa OSIS SMA Tunjungan melakukan survei berkaitan dengan selera siswa Semantun terhadap jenis tempat favorit yang mereka kunjungi yang mengambil 80 siswa sebagai sampel. Dengan diketahui bahwa 36 orang siswa menyatakan senang mengunjungi taman. 28 orang suka mendatangi lapangan basket, 18 orang menyatakan mengunjungi taman belakang dan basket, 16 orang menyatakan senang mengunjungi aula dan lainnya seperti gambar di atas.
Dari data tersebut, apabila dipilih seorang siswa secara acak, berapakah probabilitas jika ia berkunjung ke taman belakang atau aula, senang berkunjung ke taman belakang atau lapangan basket, senang berkunjung ke taman belakang atau lapangan basket, dan ke aula atau tidak senang berkunjung ke tiga tempat di atas. Dari soal A, dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa senang berkunjung ke taman belakang atau aula yakni sebesar 0,4 dengan perhitungan seperti di atas. Dari soal B, dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa senang berkunjung ke taman belakang atau lapangan basket yakni sebesar 0,575 dari perhitungan seperti di atas. Dari soal C, dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa senang berkunjung ke taman belakang atau lapangan basket atau aula yakni sebesar 0,4 dari perhitungan yang sudah jelas seperti di atas. Dari soal D, dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa tidak senang berkunjung ke tiga jenis tempat di atas yakni sebesar 0,6 dari perhitungan yang sudah jelas seperti gambar di atas. Dan yang terakhir yakni soal mengenai teorema Bayes. Nah, yang soal terakhir yakni mengenai petugas perpustakaan yang merencanakan untuk memperkenalkan buku terbaru pada para siswa, dan pada semester kemarin 30% telah berhasil, 70% gagal. Untuk laporannya sendiri, 60 buku menerima laporan baik dan 40% buku menerima laporan jelek. Yang ditanyakan yakni berapa probabilitas buku terbaru akan berhasil jika yang diterima adalah laporan buku baik. Nah, dari soal di atas dapat dilakukan perhitungan seperti gambar di atas berikut ini dengan hasil 0,46. Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas buku terbaru berhasil jika menerima laporan baik yakni sebesar 0,46. Sedangkan probabilitas buku gagal jika diterima laporan baik adalah 0,54. Dan dengan demikian juga proporsi petugas perpustakaan menerima laporan riset yang baik yakni sebesar 0,39. Nah, itu tadi adalah materi mengenai probabilitas dan distribusi probabilitas. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.